Selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin membagikan sedikit renungan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Saya memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu rahasia kemenangan dalam peperangan. Dalam hidup ini, Ayub berkata dalam Ayub 7 ayat 1 bahwa hidup itu adalah pergumulan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi peperangan, baik dia tua ataupun muda, kaya ataupun miskin. Semuanya menghadapi peperangan. Kita tidak luput dari menghadapi peperangan. Terus sejak kita lahir sampai saat ini, apalagi hari-hari ini kita menghadapi berita-berita tentang corona yang sangat menakutkan. Kita menghadapi itu dan kita berperang. Di dalam kita berperang, rahasianya untuk memperoleh kemenangan itu ada di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yerubbaal ialah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Itu dalam ayat yang pertama. Rahasia kemenangan yang pertama di sini dikatakan, adapun Yerubbaal ialah Gideon bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi itu artinya berdoa kepada Tuhan. Kita tahu kalau kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya yang lemah, kita patut mencontohi Tuhan. Dia adalah anak Allah, tetapi Yesus itu tahu bangun pagi-pagi untuk berdoa. Di dalam Injil Markus 1 ayat 35 bahwa Yesus itu bangun pagi-pagi sebelum orang terbangun. Yesus sudah bangun untuk berdoa, dan pada malam hari sementara orang-orang sudah tertidur, Yesus itu masih berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Itu rahasia kemenangan yang pertama sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi peperangan, dalam menghadapi sakit penyakit virus corona pada saat ini. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Berdoa untuk bangsa, berdoa untuk seluruh negara, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk semuanya. Itu yang dianjurkan oleh firman Tuhan. Lalu yang kedua, rahasia kemenangan yang kedua itu ada persekutuan. Kita melihat di dalam ayat 1 tadi dikatakan, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Jadi Gideon ini dalam menghadapi peperangan melawan musuh, dia tidak sendiri, tapi dia mengajak rakyat, yaitu bangsa Israel, untuk bersama-sama dengan dia bersekutu di dalam doa. Jadi ada persekutuan yang indah antara Gideon dengan orang-orang, dengan bangsa Israel. Dan yang ketiga dikatakan dalam ayat 1 tadi, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara, dekat Bukit More di lembah. Yang ketiga, dekat mata air. Rahasia kemenangan yang ketiga adalah dekat mata air. Mata air itu apa? Kalau kita melihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-13. Yeremia 17 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu.
orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jadi sumber air yang hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Gideon tahu mendirikan kemahnya dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau menang, kita harus mendekatkan kemah kita, hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus setiap saat. Seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka kita akan menjadi kuat. Jadi kita harus tinggal, kita harus dekat, dirikan hidup kita, dirikan kehidupan keluarga kita itu kepada Tuhan. Pada hari-hari yang sukar pada saat ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini kita melihat diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berharap selalu kepada Tuhan dalam menghadapi situasi keadaan yang sedemikian, maka kita akan menjadi kuat. Jadi dirikan kemah kita, dirikan hidup kita ini dekat dengan Tuhan, dengan mata air Harod. Kita mendekatkan diri, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan, tetapi justru di setiap peperangan yang kita hadapi, kita mau mendekatkan diri ke mata air Harod. Dan selanjutnya, karena orang-orang Israel itu mengandalkan jumlah yang banyak, dalam ayat 2 Hakim-Hakim 7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu Gideon. Allah berkata kepada Gideon, terlalu banyak. Jadi Allah tidak mau dengan jumlah yang banyak. Melihat tentara Gideon itu terlalu banyak, Allah tidak mau tidak mau mengadakan mujizat. Begitu juga selama kita mengandalkan kekuatan kita, maka Allah tidak mau mengadakan mujizat. Jadi sekali-kali kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita dirikan kemah kita dekat mata air Harod, dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa-kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Allah bisa mengerjakan dengan perkara-perkara yang kecil. Kalau kita melihat Allah bisa mengadakan mujizat dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, maka Allah bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan belum yang perempuan dan yang anak-anak, sisanya 12 bakul. Allah dengan perkara yang kecil, Allah bisa mengadakan mujizat. Jadi kita tidak perlu takut bagaimana Allah kerja dalam perkara kecil. Allah senantiasa akan selalu menyertai kita, mengerjakan segala perkara yang seolah-olah dianggap kecil, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengerjakan segala sesuatu kepada kita semuanya. Kita merasa
Mungkin kita merasa saat-saat ini sangat takut, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala perkara, segala mujizat. Yesus itu selalu berada di dalam gelombang. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat Injil Matius pasal 14 ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dari sini kita tahu waktu itu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Maka dia berkata, "Kalau engkau Allah, suruh aku berjalan di atas air." Waktu itu Yesus mengatakan, "Ayo berjalan di atas air." Dan waktu itu Petrus, selama dia memandang kepada Tuhan, maka Petrus itu tidak tenggelam selama dia memandang Tuhan. Tapi begitu dia merasakan angin ribut, gelombang yang ada di laut itu, maka dia pada saat itu mau tenggelam. Dan dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia berseru, "Tolonglah aku." Karena dia tidak mau memandang ke depan kepada Yesus Kristus. Pandangannya itu hanya kepada gelombang dan angin ribut yang saat itu dia rasakan. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 yang sering kita dengar pada hari-hari ini, ayat 1 dan ayat 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehidupan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita dianjurkan untuk mengarahkan mata pandangan kita kepada Yesus, sebab Yesus itu satu-satunya kekuatan kita. Dengan kesukaran dalam saat kita menempuh kesukaran hidup yang saat-saat ini, jangan kita satu dengan yang lain saling menyalahkan, tetapi saatnya kita merendahkan diri dan berdoa. Di dalam Yesaya ayat yang terakhir, Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15. Sebab begini firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya, memandang kepada Yesus, arahkan pandangan kita kepada Yesus, kita akan menjadi tenang dan menjadi kuat. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini. Sempurnakan firman-Mu, biar ini boleh menjadi berkat buat kami semuanya yang mendengarkannya di hari-hari yang gelap ini. Kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.